Selamat pagi. As titik tanda tanya. Maksudnya apa nih? Gua kagak ngerti nih kalau yang ngetek orang-orang Gen Z ini. Ya, titik tanda tanya. Obat memang perlu. Obat memang perlu buat apa dulu, Bong? Tetaplah bersemangat. Ya, kalau bersemangat itu yang paling perlu saya pikir. Kalau obat perlunya buat apa ya? Saya nggak ngerti saya. Di dunia ini ya, kamu kalau ngelihat di dunia ini itu ada satu hukum yang sangat luar biasa. Coba nanti kamu Google ya, Jess. Ya, kamu Google ketik 12 hukum alam. Kamu ketik 12 hukum alam. Lah, nanti di dalam 12 hukum alam itu salah satunya disebut sebagai hukum besi. Hukum besi itu adalah hukum sebab akibat, atau orang-orang dunia bilang law of attraction, atau orang-orang bilang hukum tarik menarik. Itu hukum besi yang disebut sebagai dasar dari segala hukum yang ada. Nah, ada hukum satu lagi yang kamu harus paham betul ya, yang kamu harus paham betul. Sehingga ketika kamu memahami hukum ini, itu kamu bisa merasakan hidup ini nyaman. Nggak kemerungsung, nggak ada amarah, nggak ada dendam, nggak ada sakit hati gitu. Nah, hukum itu sangat dahsyat banget. Nah, kalau kamu ngerti hukum yang satu ini dari 12 hukum itu, kalau pondasinya kan di sebab akibat ya, tidak pernah ada akibat tanpa ada sebab. Ya, tidak pernah ada akibat tanpa ada sebab. Catat baik-baik, tidak pernah ada akibat tanpa ada sebab. Dari segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Kamu miskin ada sebabnya, kamu kaya ada sebabnya, kamu sakit ada sebabnya, kamu sehat ada sebabnya. Makanya kalau obat itu dibutuhkan, nah itu hukumnya. Ya, sebab akibat. Kenapa kamu butuh obat ya? Karena kamu melanggar hukum sebab akibat. Makanya kamu butuh obat. Karena saya tidak melanggar hukum sebab, maka saya tidak butuh obat. Karena saya tidak akan mengalami akibat sakit. Kenapa ya? Karena saya menjalankan hukumnya. Sebabnya apa? Karena tidak ada asap, tidak ada api. Tidak ada api, tidak ada asap. Itu sebab akibat seperti itu. Nah, satu hukum yang lain itu adalah yang saya mau sampaikan dari 12 hukum alam, itu adalah hukum kompensasi. Hukum kompensasi itu sangat dahsyat. Sehingga kalau kamu ngerti hukum kompensasi, maka kamu akan berjalan dalam trackmu. Kamu berjalan dalam keputusanmu. Ya, contoh yang paling top dalam hukum kompensasi. Kenapa bisa membentuk? Kalau kamu ngerti hukum ini, kamu tidak punya dendam, kamu tidak punya sakit hati, kamu tidak punya iri, kamu tidak punya dengki, kamu tidak punya amarah, kamu tidak punya kebencian, kamu tidak punya apa itu namanya, nggak terima, itu tidak ada. Karena hukum kompensasi. Artinya apa? Dalam segala tindak tanduk yang kamu alami dalam kehidupan kamu lakukan dalam kehidupan kamu, segala sesuatunya selalu ada kompensasinya. Makanya tadi kan saya bilang, pondasi hukumnya adalah, hukum besinya adalah sebab akibat. Tidak pernah ada akibat tanpa ada sebab. Nah, hukum kompensasi juga sama. Karena apa? Karena pondasinya adalah sebab akibat. Hukum kompensasi itu begini. Kamu bekerja diperlakukan tidak adil. Terus kemudian kamu tetap dalam trackmu. Saya bekerja karena saya menghargai hukum di mana saya bekerja. Contoh, kamu bekerja, sementara orang lain enak-enak libur, kamu tetap bekerja. Kamu tidak protes. Kamu tidak marah, kamu tetap kerjakan. Nah, akibat dari hasil kamu mengerjakan pekerjaan yang kamu lakukan dengan keikhlasan penuh, itu akan memberikan kompensasi tersendiri. Suatu ketika anak saya pernah ngomong begini sama saya. Pi, Samsam marah. Samsam tidak mau latihan lagi. Loh kenapa? Ya karena Samsam setiap kali latihan, anak saya namanya Samgar. Nah, Samsam setiap kali latihan, selalu Samsam yang disuruh bawain sepatu teman-teman. Setiap bola keluar lapangan, Samsam selalu yang disuruh ngambil bola itu.
setiap kali harus bawa galon aqua, Sam selalu yang disuruh bawa galon aqua. Saya menjawab dia, emang berat kamu melakukan itu? Saya katakan seperti itu. Nggak usah kamu protes dengan perlakuan apapun yang sekarang ini kamu alami. Kenapa? Karena dalam hidupmu kamu pasti ada kompensasinya. Dan kompensasi itu alam semesta yang akan memberi. Lakukan aja. Lakukan aja. Bapak Ibu, Jess, Om, Tante, Tulang, Namboru, Amang. Waktu berjalan. Orang-orang yang pernah menyuruh, orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang yang memperlakukan tidak adil, orang-orang itulah yang tidak ada apa-apanya ketika 3-5 tahun yang akan datang. Dan hari ini terbukti. Nah, itu yang disebut hukum kompensasi itu kayak gitu. Makanya ikhlaslah kamu mengerjakan pekerjaan kamu, ikhlaslah kamu menilai orang-orang sekelilingmu, ikhlaslah kamu ketika diperlakukan tidak adil oleh sekelilingmu. Dan semuanya akan berbalik. Semuanya akan berbalik. Karena hukum kompensasi ini kamu suka enggak suka, kamu percaya enggak percaya, hukum itu ada di tempatnya dan dia bekerja dengan smooth. Tanpa ada intervensi dari siapapun. Gitu. Ya, ini penting banget. Kayak saya dimaki-maki. Saya dimaki-maki sama beberapa influencer yang lain. Saya tidak pernah membalas mereka. Lihat, saya tidak pernah membalas. Ya, konten-konten saya biasa aja. Membuat konten, saya membuat konten. Saya menjawab pertanyaan, Pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan saya tidak pernah respon. Saya tidak pernah gubris. Orang-orang yang memaki-maki saya tidak pernah mereview buruk sama mereka. Semua hukum itu berjalan pada tempatnya. Kamu lihat apa yang terjadi dengan orang-orang di sekelilingmu. Itulah perlakuan hukum kompensasi. Orang-orang yang suka mereview makanan, orang-orang yang suka menilai TikTok orang lain, hasil kerja orang lain, orang-orang yang suka menilai hasil orang lain dan kemudian direview negatif, dinilai negatif, merugikan orang lain. Wah, hati-hati, Jess. Dunia ini berjalan, belum selesai. Kamu jangan menilai orang dengan sesuka-suka kamu. Karena dalam kitab saya, maka ada kalimat yang sangat luar biasa. Apa yang kamu ukurkan kepada orang lain, itu nanti akan berbalik diukurkan kepadamu. Apa yang kamu ukurkan kepada orang lain, maka itu nanti akan berbalik kepadamu. Maaf ya, kamu lihat deh kejadian yang terjadi dengan yang namanya kasus itu, Bikang Ambon. Kasus kue lapis kue lapis itu ya namanya ya, kue lapis. Kamu lihat itu, saya tidak akan mengatakan apapun. Kamu lihat deh kejadian yang terjadi dengan yang namanya itu warungnya Mang siapa itu yang di review, ada cumi, ada kecoaknya, terus kemudian cumi apa itu yang di review begitu. Kalau saya yang direview begitu, saya tidak akan berkomentar apapun. Saya tidak akan membalas, saya tidak akan marah. Ya, Nyak Kosah, ya, warungnya Nyak Kosah, sampai dia ngamuk begitu. Kalau saya menasihati, dia pergi ke saya dan konsultasi, saya bilang, tarik napas panjang, tahan 4 hitungan, lepaskan pelan-pelan. Tarik napas panjang, tahan 4 hitungan, lepaskan pelan-pelan. Lepaskan, selesai. Tidak usah kamu marah-marah. Karena apa? Ada hukum kompensasi yang sangat top banget. Ya, kamu lihat aja konten-konten saya. Ya, saya tidak pernah mereview apapun di sekeliling saya. Mau produk saya ditiru kah, mau produk saya direview jelek kah sama mereka, saya tidak pernah mereview balik. Saya tidak pernah membantah semuanya itu. Ya, bahkan saya diperlakukan tidak adil pun sama lingkungan saya terima saja. Tidak ada yang saya bilang, waduh saya harus, tidak usah. Ada hukumnya, 12 hukum alam. Kamu cek di Google apa saja, dasar hukumnya adalah hukum keempat atau kelima. Yang namanya law of attraction, atau sebab akibat, atau gaya tarik-menarik, atau hukum magnet. Itu kekuatannya di situ. Nah, hukum yang tadi saya bilang kompensasi, itu alam semesta ini akan memberikan kompensasi kepadamu ketika kamu menjalankan bagianmu dalam kehidupanmu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan balik kepadamu. Jadi tidak perlu kita mengukur siapapun di sekeliling kita. Ya, Jess, ini luar biasa. Ya, jadi kamu bisa paham apa yang dipertanyakan ini tentang yang namanya obat. Emang kita perlu obat ya, kembali ke pertanyaan.